قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنهم وقال رضي الله عنه ومما يتأكد الاختراص عنه وتعين على كل مؤمن أن يصون نفسه منه. Dan dari apa-apa yang menguatkan dan menjaga dari itu, kemarin membahas yaitu masalah merampas harta manusia dengan cara batil. Dengan cara batil, entah itu dengan mengaku-ngaku, dengan bersumpah palsu, dengan bersaksi palsu, dengan sombong menyogok, dengan banyak sekali yang kemarin larangan-larangan daripada syariat, menyontak dan seterusnya. Dan yata'ayyanu ala kulli mu'minin, yang harus diperhatikan atas setiap orang mukmin, an yasuna nafsahu minhu, yaitu hendaknya mereka menjaga diri mereka daripada itu semua. Di antaranya yang harus dijaga di setiap daripada orang mukmin mas'alatun nas, yaitu mengemis, meminta kepada manusia. Illa inda darurati aw hajati syaridatin allati la budda minha, kecuali dalam hal tertentu seperti dalam hal darurat. Darurat ini terkena musibah, bisa ya, terkena musibah, atau ada hajat yang sangat mendesak syadidah, allati la budda minha, yang memang benar-benar perlu untuk meminta. Wala ghina anha, dan itu pun tidak boleh berujung, kalau bahasa Banjar, tidak boleh berujung mintanya daripada orang tersebut secukupnya. Untuk menjaga diri hendaknya tidak meminta-minta, tidak mengemis kepada manusia. Kalaupun terkena musibah dalam keadaan darurat ataupun ada sesuatu hal yang sangat mendesak, memang perlu dia untuk meminta, itu pun tidak boleh berujung. Kalau sudah cukup diberi, ya sudah, bukan memanfaatkan keadaan. Karena banyak yang antusias, karena banyak yang menolong, akhirnya dia terima sampai dia banyak dapatnya karena musibah tadi itu. Jadi tidak boleh, dilarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu mas'alatu li ghaniyyin wa la li dhirratin sawiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal, tidak dihalalkan, artinya haram bisa, al-mas'alatu lil ghaniyyin wa la li dhirratin sawiyyin, yaitu meminta bagi orang kaya, wa la li dhirratin sawiyyin, dan juga tidak dihalalkan daripada lidi bagi orang-orang yang memiliki mirratin sawiyyin. Mirrah ya kuat, yaitu kekuatan fisik yang normal. Tidak dihalalkan bagi orang meminta-minta yang orang kaya statusnya pada Rasulullah, dan orang yang kuat. Artinya kuat di sini tuh
dunia. Al-mas'alatu, orang yang meminta-minta, bi ahadikum, dengan salah satu di antara kalian, hatta sampai yalqallaha, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wa laisa ala wajhihi, dan tidak ada atas wajah yang menghadap kepada Allah, mus'atul lahmi, sepotong daripada daging pun tidak ada. Artinya kelak di akhirat ketika dia berhadapan dengan Allah, itu saking malunya sama Allah, sebab dia meminta kepada manusia bukan kepada Allah. Saking malunya di hadapan Allah itu, dia sampai tidak memiliki sedikit pun sepotong daging ada di wajahnya. Saking malunya mengelupas, misalan yang sangat besar, misalan yang sangat adil. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mas'alatul ghani nar, orang kaya yang meminta-minta, narun, itu sebuah api neraka. Yang dia terima itu adalah neraka api. In uqtiya qalilan fa qalil, kalau dia diberi oleh orang sedikit, ya maka apinya sedikit. Wa in uqtiya katsiran fa katsir, seandainya dia diberi orang banyak, ya maka banyak daripada api atau neraka tersebut. Kemudian wasu'ila alaihi salatu wassalam min anil ghina alladzi la tahillu ma'ahu mas'alah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah daripada mereka yang dimaksud orang kaya yang tidak halal bersamaan kekayaannya itu untuk meminta-minta. Maka sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, qadru wadaihi wa asyaihi, seukuran dia punya makanan sarapan dan juga makan malamnya. Siapa orang kaya itu ya Rasulullah yang tidak boleh meminta-minta, yang tadi disebutkan banyak hadisnya? Siapakah mereka itu? Orang-orang kaya itu siapa yang termaksud? Mereka adalah yang memiliki stok makanan di pagi hari ini dan sampai nanti malam. Itu adalah orang kaya, dan itu adalah diharamkan atau tidak boleh meminta-minta kepada orang yang lain. Insyaallah ini semua berantakan dapat termasuk orang kaya. Kita ini kalau melihat hadis seperti ini, termasuk daripada orang kaya. Sebab tidak sedikit di antara sahabat itu mereka yang hanya ada stok makannya itu sampai makan siang aja. Malam itu pada ada duit, harta, dasar, tukar makan nanti malam itu hampir jarang mereka saat itu. Kalau zaman sekarang, insya Allah sebulan insya Allah ada kita stok dalam rumah makan seukuran kenyang itu. Maka orang yang seperti ini keadaannya dan orang yang sehat itu
mengambil tali, payah tadi kemudian kalian mencari kayu bakar di hutan, mencari kayu bakar. Khairun lahu, itu lebih baik untuk dia daripada meminta-minta kepada manusia yang sifatnya itu aktuhu, bisa diberi oleh orang, au manahu, atau bisa dicegah atau tidak diberi oleh orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalamu istaghnu 'anil nasi walau basyausi siwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, istaghnu 'anil nas, merasalah kaya daripada manusia, merasalah cuek, tidak butuh, tidak berharap, istaghnu 'anil nas, tidak berharap kepada manusia, tidak ingin diperhatikan, dikasihani oleh manusia, walau bisausis siwa, meskipun bisausi itu artinya biwasalatihi, meskipun kalian ini pura-pura menggosok gigi dan membasahi daripada siwak, seakan-akan sesudah kalian makan. Jadi bahari masalah soleh, mereka itu habis makan kan sebenarnya siwak. Siwak ini kan pilihan, bukan di setiap mau sholat aja, bukan, tidak, cuma setiap keadaan. Yaitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian ini jangan pernah pengen dikasihani oleh manusia lain, meskipun kalian ini sangat lapar, tidak punya apa-apa. Di depan manusia seakan-akan kalian ini habis makan, membasahi siwak dan bersiwak. Saking tidak ingin dikasihani oleh orang, tidak ingin diketahui keadaannya oleh orang, sampai Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Makanya kan setiap kalau witir itu, kalau kita witir itu kan ada Allah wasallam apa afiyah, wa nasaluka syukra afiyah, wa nas'aluka ghina 'anil nas, wa nas'aluka ghina 'anil nas. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku tidak berharap sedikit pun dikasihani oleh daripada manusia. Tidak berharap dikasihani oleh manusia, sebab dikasihani oleh manusia ini itu sifatnya rendah. Dikasihani oleh manusia itu sifatnya rendah. Kalau dikasihani oleh Allah itu mendapatkan derajat yang tinggi. Dikasihani oleh Allah, dirahmati oleh Allah, itu dia dapat titel, dapat derajat yang tinggi, dan itu mulia, sangat mulia ketika dia dikasihani oleh Allah. Tapi kalau dikasihani oleh manusia itu rendah, itu hina. Makanya jangan sekali-kali kita menunjukkan, kalau bisa jangan sekali-kali kita menunjukkan keadaan kita dengan kita berharap agar manusia yang kita ceritakan keadaan kita itu untuk mengasihani kita, sebab hina. Terus bagaimana? Nabi SAW mengajarkan salafun
manusia itu kadang kita menerima sebuah cerita, sebuah permasalahan, kadang yang kita ceritai orang yang mulia. Anak kulihat, anak kulihat. Yang penting jangan suka terlihat lemah di hadapan manusia, meskipun tidak punya apa-apa, tetap daripada seakan-akan memiliki sesuatu, seakan-akan tetap dia dalam keadaan yang baik, kecuali dalam hal-hal beberapa seperti terkena musibah atau yang macam-macam, itu lain cerita. Ini setiap hari kehidupan kita di depan manusia, maksimalkan untuk merasa kuat dan merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalulah merendah, insyaallah mulia hidup, insyaallah akan dihargai oleh orang lain. Habis ya. Tahrimul khamr. Wa qad ra'ayna an nadhkura huna shay'an mimma warada fi tahrimil khamri wa damiha. Dan benar-benar kami telah melihat, menurut kami menyebutkan di sini syai'an, sedikit sesuatu dari apa-apa riwayat di dalam haramnya sebuah khamr wa damiha, dan hinahnya daripada khamr. Wa hadha mawdi'u min al-kitab min ansabi mawadhi'i lidzikri dzalik. Sebab ini adalah tempat yang tepat, yang cocok daripada tempatnya untuk membahas khamr juga. Li'annahu, karena pembicaraan kita, bab daripada kita yang pertama yang di awal-awal itu fi tatimmadil kalam, untuk menyempurnakan daripada sebuah pembahasan alal wara' anil muharramat minal ma'kulat wa masyrubat wa ghairiha, yaitu atas kita untuk disuruh hati-hati daripada terkena yang haram, baik itu dari makanan ataupun dari minuman ataupun dari hal yang lain. Yang kemarin kan bahas itu masalah riba akhirnya daripada riba, bagaimana itu cabang-cabangnya sampai kepada tadi itu merampas harta orang secara batil. Kemudian masih masalah wara', hati-hati daripada makanan dan minuman, di antaranya yaitu keharaman daripada khamr. Wal khamru min ashribati allati harrama Allah wa qaddaraha. Khamr, minuman keras, ini adalah daripada jenis minuman yang diharamkan oleh Allah dan sangat berbahaya daripada kandungannya atau ancamannya, misalnya haramnya, berbahaya. Jenisnya ya, asyribatil lati, sangat bahaya minumannya. Wa naha anha, dan dilarang dari minuman tersebut. Fi kitabihil mubin, ada tercantum jelas di kitab yang nyata Al-Quran, ala lisani rasulihil amin, atas melalui lisan al-rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-amin, yang terpercaya. Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan
wastanibuhu la'allakum tuflihun. Hindarilah semua itu agar kalian selamat. Selamat dari apa? Selamat dari neraka dan beruntung masuk surga. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Hanya saja syaitan tersebut ingin ayyuqi'a menimbulkan bainakum di antara kalian al-adawah, itu sebuah permusuhan, perselisihan, wabaghdha, dan sebuah kedengkian, sebuah daripada kebencian, fil khamri, di dalam khamar tersebut, wal maisiri, dan di dalam perjudian tersebut, wa yasuddakum, kalau sudah kalian mengonsumsi melakukan itu semua, maka kalian akan terhalangi an dzikrillah, dari zikir kepada Allah, wa 'anis shalah, dan daripada salat. Fa hal antum muntahun, maka kalian hendaklah hati-hati oleh daripada syaitan. Jelas ayatnya sangat jelas sekali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yuzni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yusriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang berzina di saat dia berzina itu dalam keadaan mukmin. Tidak ada. Artinya dalam keadaan dia berzina, di saat berzina itu iman di dalam hatinya itu tercantum. Tidak mungkin orang dalam keadaan zina dia mukmin, kata Rasulullah. Tidak mungkin. Dan tidak ada orang dalam keadaan menyumbang sedangkan dia dalam keadaan beriman. Tidak ada, kata Rasulullah. Dan tidak ada orang yang meneguk, yang meminum khamar di saat itu keadaan dia dalam keadaan mukmin. Tidak ada. Di dalam keadaan menggawi itu ya, di dalam menggawi maksiat tersebut, ketika dia minum khamar, ketika dia menyumbang, ketika dia berzina, di saat itu tidak ada di hati orang tersebut iman, tidak ada. Sebab orang berzina, orang menyumbang, orang daripada syaribul khamar itu tidak mungkin daripada dianggap derajat oleh orang mukmin. Maka Imam Haddad menanggapi hadis ini, fanahika bihadzal hurmatan wa madamatan li syai'in idza ta'atahu insan farahul iman. Maka cukup dengan hadis ini keharaman dan kehinaan maksiat tersebut untuk sesuatu tersebut jika dilakukan oleh seseorang, farahul iman, maka terpisah dengan iman. Alhamdulillah. Terus bagaimana ya tadi? Nah, setelah sudah sadar dari nomornya, setelah sudah sadar dari zinanya, dari hutangnya, kemudian dia ingat. Ketika ingat itu balik lagi imannya dia, kembali lagi beriman. Cuma dalam keadaan yang seperti itu tidak punya iman. Artinya hadirin, alhamdulillah min dzalik, kita tidak tahu umur. Kalau pas, alhamdulillah min dzalik, kalau pas dalam keadaan tersebut datang daripada kematian, maka matinya su'ul khatimah, meninggal tanpa membawa iman dan Islam. Alhamdulillah min dzalik, ini puncaknya dari segala kekhawatiran. Ya ini sudah, kalau sudah keadaan seperti itu tidak akan bisa diselamatkan oleh daripada Rasulullah SAW dengan syafaatnya, tidak akan bisa. Rasulullah SAW dalam hadis Al-Bukhari yang menyebutkan tentang masalah daripada mengeluarkan
itu orang yang berdosa, yang mereka itu banyak dosanya, tapi matinya masih mengucapkan, masih membawa daripada iman. Bukan mati kafir, bukan. Matinya itu masih iman. Orang seperti ini itu masuk neraka, kemudian bisa disyafaati oleh Rasulullah, dimasukkan surga. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan tidak ada iman, alhamdulillah min dzalik, summa alhamdulillah min dzalik. Solusinya bagaimana? Taubat kita daripada taubat. Hadis terakhir, waqala alaihi salatu wassalam, la'anallahu khamra wa syaribaha. Haram. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat daripada khamr wa syaribaha, orang yang meminumnya, wa saqiha, orang yang menuangkan khamrnya, wa mubta'aha, dan orang yang membeli, wa ba'iha, dan orang yang menjualnya, wa asiraha, orang yang memerasnya, yang memproduksinya, wa mu'tasiraha, dan orang yang pesan dalam daripada produksi tersebut, yang pesan dari industri atau pabrik atau tempat pembuatan khamr, wa hamilaha, orang yang membawanya, mengangkut, wa mahmulata ilaihi, dan orang yang memesan antar. Ekspedisinya itu terkena daripada laknat daripada al-khamr. Cuma mengantar selajur, wa qad Allah telah melaknat. Jangan ambil keuntungan seperti jadi 9, ada 9, mulai yang meminumnya sampai yang pesan daripada ekspedisinya itu kena berat. Itu saking seriusnya dalam masalah. Insyaallah kita bahas selanjutnya ya mudah-mudahan. Hadirin, kita berdoa bukan merasa baik, kita berdoa kepada Allah agar istiqomah menjauhi daripada semua larangan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih daripada yang telah kita bahas tadi. Dan kemudian jika masih melakukan itu, maka kita meminta kepada Allah dengan hati yang tawadhu, dengan hati yang hina, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kita taubat agar kita bisa meninggalkan daripada maksiat-maksiat tersebut.